warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina rasulina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SD Irada Full Day Education, yang terhormat Al-Ustadz Muhammad Sabirin, Sarjana Agama, yang saya hormati segenap ustadz-ustadzah serta karyawan, yang saya hormati hadirin segenap Bapak Ibu wali murid serta anak-anakku sekalian yang selalu dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, alhamdulillah kita telah diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala yang cukup banyak, khususnya nikmat yang paling besar yaitu nikmat iman dan Islam, dan juga nikmat-nikmat yang lain. Kita selalu dicukupi oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita dapat melaksanakan kegiatan ini dalam keadaan sehat walafiat. Yang kedua, salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ustadz dan ustadzah hadirin, anak-anakku yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita memasuki di bulan Islam, kita memasuki di bulan Muharram, yaitu salah satu bulan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam bulan Muharram ini bertepatan dengan kita juga memperingati hari ulang tahun kemerdekaan negara kita tercinta, yaitu negara Indonesia. Anak-anakku yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kegiatan kemerdekaan ini kita isi dengan kegiatan-kegiatan yang positif, kegiatan-kegiatan yang mendorong kita untuk selalu melaksanakan, selalu meningkatkan untuk mempertahankan kemerdekaan negara Republik Indonesia yang tercinta ini. Anak-anakku sekalian, kegiatan ini di hari kemerdekaan negara kita ini marilah kita isi dengan kita yang pertama, yaitu belajarlah dengan giat. Baik itu kita belajar di rumah, baik belajar di sekolah, atau belajar di TPQ, atau di majelis-majelis yang lainnya. Di mana kenapa kita selalu untuk dihimbau oleh orang tua kita, oleh guru-guru kita, supaya kita giat belajar. Di mana supaya kita apa yang kita cita-citakan, apa yang kita inginkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan terwujud sesuai apa yang kita inginkan. Untuk selanjutnya, marilah yang kedua kita isi dengan kita selalu berlaku jujur di dalam setiap kata dan perbuatan, di mana salah satu kesuksesan yang dimiliki oleh Nabi kita Muhammad SAW yaitu dengan kejujurannya, di mana pada waktu itu beliau di usia
Ada yang mengatakan 30 tahun, ada yang mengatakan 35 tahun. Pada waktu itu di sana di kota Mekah mengalami Masjidil Haram hancur atau mengalami rusak berat, kemudian Masjidil Haram dibangun dengan yang baik. Kemudian pada waktu peletakan Hajar Aswad, pemimpin-pemimpin yang ada di sana mereka saling berebut, bahkan akan melaksanakan pertikaian atau peperangan. Kemudian mereka rembuk bagaimana supaya kita semua tidak akan bercerai-berai. Kemudian mereka berembuk dengan mengatakan bahwasanya siapa yang nanti malam masuk Masjidil Haram pertama kali, maka dia yang berhak meletakkan Hajar Aswad. Kemudian di malam harinya Nabi Muhammad SAW yang pertama masuk pintu ke Masjidil Haram. Kemudian Nabi di situ akhirnya beliau dinobatkan sebagai orang yang berhak meletakkan Hajar Aswad. Kemudian apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW membuka serbannya. Kemudian serbannya itu ada 4 sudut. Setiap sudut dipegang oleh perwakilan dari pemimpin-pemimpin mereka. Kemudian Hajar Aswad diangkat bersama-sama. Kemudian Hajar Aswad diambil oleh Rasulullah untuk diletakkan di tempatnya, di mana pada waktu itu dengan kejujuran Nabi, dengan perbuatan-perbuatan Nabi yang baik, maka pada waktu itu Rasulullah SAW dinobatkan oleh orang-orang Quraisy pada waktu itu diberi gelar Al-Amin, orang-orang yang dapat dipercaya. Anak-anakku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga, marilah kita isi kemerdekaan ini dengan menghargai perbedaan-perbedaan, baik itu perbedaan-perbedaan yang ada di kampung atau di rumah, atau perbedaan-perbedaan yang ada di kelas. Kita kalau ada teman-teman di kelas yang bertanya, marilah kita dengarkan. Jangan sampai kita menertawainya. Karena kalau ada yang menertawainya, teman kita menjadi sakit hati, maka satu dengan yang lainnya akan menimbulkan perkelahian. Di situ akan membuat kita menjadi bercerai-berai, tidak bisa menjadi negara yang bersatu, yaitu mempersatukan negara kita. Untuk selanjutnya, marilah kita selalu optimis terhadap masa depan kita. Kita selalu di awal masuk ditanya sama ustadz-ustadzah, wahai fulan, wahai Ahmad, engkau kepingin jadi apa? Ada yang mengatakan saya pengen jadi dokter ustadz, ada yang mengatakan saya kepingin jadi presiden, ada yang mengatakan saya kepingin menjadi pengusaha. Dan cita-cita antara satu dengan yang lainnya semuanya bagus-bagus dan semuanya enggak ada yang sama. Di sini kalau kita mempunyai cita-cita, maka harus kita rencanakan, kita laksanakan, kemudian kita evaluasi, kemudian kita doakan. Di mana di sekolah ini dianjurkan untuk kita melaksanakan sholat tahajud, di mana kita sudah berusaha, kemudian kita sudah mengevaluasinya, besok kita perbaiki lagi, kita usaha. Kemudian jangan lupa kita berdoa kepada Allah, khususnya di waktu-waktu yang mustajabah, yaitu di waktu-waktu kita melaksanakan sholat tahajud. Makanya kita disuruh, diwajibkan di sekolah ini untuk sholat tahajud. Satu tujuan sekolah ini yaitu supaya apa yang engkau inginkan supaya terwujud di hari esok, di masa depan. Anak-anakku sekalian, untuk sifat selanjutnya, marilah kita selalu membela kebenaran dan keadilan. Kita lihat waktu di kelas, waktu di kampung atau di tempat-tempat yang lainnya, kita harus selalu
bersifat adil dengan teman-teman, tidak diperbolehkan kita mengejek teman, tidak diperbolehkan kita membuli teman, tidak diperbolehkan kita bermain dengan memilih-milih teman. Marilah kita tingkatkan kebersamaan ini, kita isi hal-hal dengan perbuatan-perbuatan yang baik, sehingga dengan kita bersatu maka negara Republik Indonesia yang tercinta ini maka akan menjadi kuat, dan besok kita adalah, atau anak-anak besok semuanya adalah kamu semuanya yang akan mengisi kemerdekaan atau menggantikan ustadz dan ustadzah atau orang tua kalian. Maka dari itu jangan lupa selalu tingkatkan belajar dan perbuatan baik untuk menyongsong hari esok. Semoga kita semuanya termasuk orang-orang yang sukses, anak-anak yang sukses, yang besok akan membawa negara tercinta ini menjadi negara yang lebih maju, negara yang kuat, negara yang dicintai, atau negara yang menjadi perdamaian dari negara-negara yang lain. Mungkin itu yang dapat Ustadz sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.